Barang buktinya mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi AA 1704NA, ciu rasa ketan hitam, jumlah 27 plastik. Per plastik ada 11 botol dengan jumlah total 297 botol. Ciu bening dengan jumlah 3 botol. Kemudian ciu gedang kelutuk kuning dengan jumlah total 109 botol. Kemudian 23 jerigen, setiap jerigen berisi 30 liter ciu, jumlah 508 botol, dan 23 jerigen dengan jumlah total kurang lebih 1452 liter ciu. Oleh kejadian berawal dari informasi masyarakat adanya penjual ciu dan sering belanja di wilayah luar Magelang. Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa barang-barang yang ada di Magelang biasanya berasal dari luar Magelang, apakah dari Sukoharjo, dari Solo, atau dari Boyolali. Biasanya teman-teman penjual yang di Magelang mendatangkan barang dari daerah-daerah tersebut. Kemudian mendapat informasi belanja, begitu mendapat informasi kedatangan masuk ke Magelang, dilaksanakan pembuntutan oleh anggota Satgas Koba sehingga dilaksanakan penangkapan. Menurut keterangan tersangka, membeli ciu dari Solo seharga Rp15.000 per botol ciu yang isi 1,5 liter dan dijual kembali kepada masyarakat harga Rp40.000. Jadi per botolnya untung kurang lebih Rp25.000. Tinggal dikalikan 25.000 kali berapa, itulah keuntungan daripada penjual. Jadi rencana dilanjut akan dilaksanakan di piring dan kita proses dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu rekan-rekan bahwa kegiatan pemberantasan miras di wilayah Kabupaten Magelang kami laksanakan secara kontinu berkelanjutan. Mungkin rekan-rekan juga bisa memonitor di pengadilan, hampir tiap minggu kita melaksanakan sidang di piring yang dimana berkas di piring merupakan limpahan dari Polresta Magelang. Contoh minggu ini kita melaksanakan 8 penindakan, 5 dari Polres, 3 dari Polsek, ada dari Pakis, ada dari Muntilan, ada juga dari Sawangan. Kemudian itu rekan-rekan berkaitan dengan rilis miras siang hari ini, yang jelas tujuan utamanya adalah bagaimana kita menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Magelang, yang bermula dari mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras ataupun minuman tradisional yang mungkin juga kategorinya bisa membahayakan kesehatan bagi teman-teman ataupun masyarakat sekalian. Mungkin itu dapat sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tanya kan, tersangka ini sudah berapa kali ngambil ciu dari, apakah betul ini jatuh dari kepunan? Kalau menurut tersangka memang dia sudah beberapa kali, tentunya tidak mungkin dia baru pertama kali langsung mengambil sebanyak ini. Tentunya dia pasti sudah menjual berulang kali dan menjual dalam cukup partai banyak. Kalau dia hanya sekali pasti dia hanya mengambil mungkin 2-3 botol. Tapi kalau kita melihat barang bukti sebanyak ini, pasti dia juga sudah memiliki pelanggan yang sudah hampir pasti tiap hari membeli miras di tempat dia menjual barang tersebut. Dari Kunang tadi. Kita mengamati ini kalau dia biasa beroperasi di wilayah Magelang Kota, namun membeli barangnya dari Solo, melintasnya di tempat kabupaten. Dan kita mendapat informasi dari masyarakat ada mobil yang bakal melintas membawa miras, kita buntuti dan kita amankan. Dan apakah mereka lewat jalur Selor naik turun Sawangan atau lewat jalur itu? Mereka biasanya melihat keberadaan polisi. Kalau dia merasa aman, dia lewat Sawangan, kadang juga lewat Selor. Di mana merasa dia aman, dia akan lewat di situ.
Yang lain kalau ada? Kalau mungkin dari pelaku ini, sasaran utama penjualan ini siapa dan? Kalau menurut keterangan tersangka, calon tersangka ya dia tidak melihat siapa pembelinya, yang penting ada yang datang, dia percaya bisa menjaga kerahasiaan tentang penjualan beras, dia akan menjual barang ini. Karena dia juga memilih siapa orang yang bisa kita yakini, karena dia tidak mungkin menjual kepada polisi. Dia kalau ada polisi dia udah curiga juga. Jadi dia memang punya pelanggan tetap, pelanggan-pelanggan yang biasa memang dipercaya bisa membeli barang di toko tersebut. Cukup? Cukup? Cukup. Mas, kamu udah berapa kali, Mas? Udah berapa kali jual barang? 6 kali, Pak. Biasanya kamu ambil berapa banyak biasanya gitu? Segini buat 2 bulan. Ini buat 2 bulan ya. Kamu biasa lewat mana tadi? Lewat Sawangan? Lewat Selo. Lewat Selo atau Sawangan sama aja? Ya, lewat Selo turun Sawangan. Oh mana? Ambilnya dari Begonang, Mas? Ambilnya dari mana? Ya, dari Begonang. Nah, oh mana? Usaha ini sudah dilakukan sejak tahun berapa, Mas? 6 bulan yang lalu. Cukup? Cukup. Kita foto barang bukti. Ambil di bawah. Ambil di bawah. Pakai trim, itu yang trim, Pak. Iya. Itu hidup 3 nih kamu punya. Ah, cuma 30. Cuma 30. Cukup? Dan apa lagi? Pak, mau tanya yang di Tegalrejo, Pak, perkembangan kasusnya bagaimana, Pak? Jadi di Tegalrejo sementara sudah kita amankan 7 tersangka, 1 dewasa, 6 di bawah umur. Sementara sudah kita amankan, mohon doanya kita sementara mengumpulkan bukti yang jelas dari keterangan tersangka sudah ada yang mengarah kepada pelaku. Jadi insya Allah antara tersangka dengan barang bukti lengkap, tidak ada masalah. Mohon doanya biar bisa kita segera selesaikan perkara tersebut. Dan apakah korban itu salah sasaran ya? Bukan. Jadi informasinya seperti ini. Jadi bermula dari rencana tawuran itu. Rencana tawuran dari salah satu SMP kota dengan SMP yang ada di Cadimulyo. Kemudian yang dari SMP kota ini merasa zong, kok nggak ada. Yang dari Cadimulyo merasa kurang kekuatan, dia meminta bantuan kepada beberapa orang. Nah, dari peristiwa itu ada selisih paham dan sebagainya sehingga memunculkan peristiwa penganiayaan tersebut. Ya bisa dibilang tawuran juga dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pak, artinya tawuran itu sudah berlangsung atau belum, Pak? Ada malam itu ada 2 kali peristiwa tawuran dan rentetannya. Ya bisa dibilang ya sudah terjadi tawuran. Tawuran yang pertama tidak menimbulkan korban, yang berikutnya baru menimbulkan korban. Dan yang kedua ini sebenarnya bukan lawan tanding yang pelaku ya? Bisa dibilang ya rantetan karena antara kedua belah pihak ataupun ketiga belah pihak juga saling mengetahui dengan peristiwa tersebut kan gitu. Toh faktanya korbannya juga bukan 1 orang, korbannya juga 3 orang. Di kelompok pelaku juga ada yang kena lempar batu. Jadi itu yang kemudian yang rencana menjadi tersangka dari kedua kelompok juga ada, bukan hanya 1 kelompok. Dua-duanya 5 dari 2 kelompok, 2 dari kelompok yang 1. Berarti kan memang 2 kelompok sama. Seperti biasa dari 2 kelompok geng, ada kelompok geng yang 1 dengan kelompok geng yang lain. Ini pemicunya juga lewat medsos juga, Pak? Seperti biasa undangan lewat media sosial. Kita sementara mendalami siapa saja yang mengundang, siapa yang terlibat. Yang jelas saat ini kita sudah mengamankan 7 orang, 1 orang dewasa, 6 di bawah umur,
dari keterlibatan tentang bawa sajam maupun keterkaitan dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia itu saja. Untuk pelaku apakah masih bisa bertambah Pak jumlahnya atau berhenti? Sementara kita dalami kemungkinan bertambah ada, makanya kan tadi saya mohon doanya yang jelas untuk rangkaian sudah tergambarkan dengan baik. Makanya kemarin pada saat statement saya di Trabas juga ada sampaikan bahwa pelaku sudah teridentifikasi. Saya juga mohon doanya kepada teman-teman media biar segera saya bisa menangkap para pelaku. Pak, untuk yang 6 di bawah umur ini pelajar di sekolah apa Pak? Jenjang apa? Ada yang SMP, ada yang sudah putus sekolah. Jadi mereka memang campuran. Yang jelas penegakan hukum seperti biasa tetap kita laksanakan dan ternyata memang seperti biasa. Para pelaku juga sudah beberapa kali rencana tawuran, ada yang terlibat beberapa kali tawuran. Makanya kami izin melaksanakan penegakan hukum dengan juga tetap melibatkan orang tua. Kemarin tadi malam juga orang tua juga hadir, menyaksikan sendiri, mengetahui sendiri bahwa anaknya memang malam itu dia keluar diam-diam, kemudian membawa parang, orang tua juga mengetahui semua. Barang bukti yang diamankan sampai sekarang apa saja Pak? Selain barang bukti kaosnya korban, sajam, ada parang, ada pedang, ada stigolog. Nanti yang berikutnya kita sampaikan kepada teman-teman media. Yang jelas, terima kasih berkat doanya, perkara tidak sampai dalam waktu 1x24 jam, para pelaku sudah berhasil kita amankan beserta barang buktinya. Sekarang tinggal kami mengkonstruksikan perkaranya, siapa berbuat apa, posisinya di mana, itu saja. Jadi belum ditetapkan tersangka ya Pak? Sudah kita tersangka, tapi kan mengkonstruksikan perkaranya kan lain. Kalau yang jelas kan dia sudah ngaku bahwa parang sudah ngakuin, parang itu terlibat bacok sudah. Tinggal kita memposisikan siapa yang bacok di mana sebagainya, itu kan yang kita konstruksikan. Pasal yang dikenakan apa Pak? Ya tentunya penganiayaan, pengeroyokan 170, kekerasan bersama-sama. Pak, bisa dijelaskan Pak luka yang di berita korban yang meninggal sama yang masih selamat itu apa saja? Ada 3 orang yang luka, ada luka yang pertama luka di bibir karena lemparan batu, ada luka bacok di belakang dengan luka di dada. Namun berkaitan dengan penyebab kematian, mohon maaf, kita menunggu hasil visum. Tapi kalau secara visual, memang ada korban yang pengakuan korban kena lempar batu di bagian mulut. Dia juga saya jadikan tersangka karena bawa sajam. Ada juga korban yang luka bacok di belakang. Ada juga korban yang meninggal itu ada bacokan di dadanya. Tapi tentang penyebab kematian, saya tidak bisa menyampaikan, kita menunggu hasil otopsi ataupun visum dokter. Tentang penyebab kematian itu kan yang tahu persis adalah teman-teman dari dokter. Cukup? Itu truk kita menjadi korban Pak ya? Apa? Truk itu depan itu. Kita belum monitor. Yang jelas memang ada pengakuan beberapa orang yang merasa menjadi korban, tapi sementara yang kita proses, kita bahas adalah yang 3 orang yang luka dan 1 orang yang meninggal. Cukup? Apalagi yang mau ditanyakan? Cukup?